Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Alfikri Maulana, dan juga ada teman saya Muhammad Hidir dan juga Juleha. Nah, kami di sini akan membahas tentang perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu bagaimana sejarah dan latar belakang terbentuknya ASEAN, bagaimana perkembangan masyarakat ASEAN, dan juga apa saja kerjasama antara negara-negara ASEAN. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Juleha, yang kedua oleh Aap, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Berikut dengan kesimpulannya. Silakan kepada Juleha untuk menyampaikan. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dalam bahasa Indonesia memiliki arti yakni Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan lima negara pendiri yakni Indonesia, yang kedua Filipina, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang terakhir yakni Singapura. Pendiri ASEAN yang pertama yakni ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga ada Narcios Erasmus dari Filipina, kemudian ada S. Raja Ratman dari Singapura, yang terakhir ada Pranat Hotman dari Thailand. Adapun isi dari atau tujuan dari mereka bertemu yakni terkenal dengan istilah perjanjian Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Tujuan ini merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 atau yang biasa dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Adapun latar belakang dari didirikannya ASEAN yakni ada beberapa hal. Yang pertama yakni persamaan geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga persamaan kepentingan, yang terakhir yakni persamaan nasib. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri. Mereka memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah kondisi internasional. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan berbagai yang serupa dan menjadi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Oke, bagian
latar belakang dibentuknya ASEAN. Setelah memahami tujuan dari dibentuknya ASEAN, selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang dibentuknya organisasi ASEAN ini. Berikut ini adalah beberapa latar belakang yang sangat mendorong terjadinya kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Yang pertama, persamaan geografis. Persamaan geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu muncul kawasan Asia Tenggara yang sejatinya terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan daratan benua Asia. Selain dua benua, kawasan Asia Tenggara diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Mayoritas penduduk Asia Tenggara pada sebenarnya adalah keturunan dari Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid adalah perkembangannya banyak mendapat pengaruh budaya seperti warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah Cina, India, dan lainnya. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Sebagai kawasan Asia Tenggara yang masih terhitung baru merdeka, tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dan cita-cita ASEAN didirikan adalah kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang keempat, persamaan nasib. Pada masa itu, hampir seluruh dari negara di Asia Tenggara merupakan negara jajahan dari negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Filipina oleh Spanyol dan Amerika, hingga Malaysia dan Singapura oleh Inggris. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Bali tahun 2003, yaitu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN. Melalui Bali Concord 2, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu masyarakat ASEAN. Masyarakat itu terdiri atas 3 pilar, yaitu pilar masyarakat, politik, keamanan ASEAN. ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita pendiri. Sosial budaya ASEAN. Ketiga pilar masyarakat ASEAN itu terikat secara erat. Perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan masyarakat bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Langkah tegas ASEAN berikutnya dalam memperkokoh kerjasama ASEAN adalah penyusunan suatu piagam sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN. Usulan penyusunan program ASEAN disampaikan pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2005. Penyusunan piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan EPG dan dilanjutkan oleh gugus tugas tingkat tinggi dalam melakukan terhadap draft piagam ASEAN. Ya, itu merupakan suatu perkembangan dibentuknya ASEAN dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Oke, bagian G ya. Pada perkembangan berikutnya, organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral yang ditandatangani pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1976, 5 negara anggota ASEAN itu juga menyepakati terkait persahabatan dan kerjasama menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang ekonomi, Agreement on ASEAN berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberasi perdagangan. Pada perkembangan selanjutnya, ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992. Negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa.
sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan disepakatinya Bali Concord 1 pada tahun 1996. Dalam Bali Concord 1 itu, para pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerja sama ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dengan payung Bali Concord 1 telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan di kawasan. Dalam perkembangan selanjutnya, ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat. Negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala ASEAN, negara pemerintahan ASEAN pada KTT negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali. Poin selanjutnya yaitu kita akan memperkenalkan anggota-anggota negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Nah, kita semua tahu karena kita tinggal di Indonesia, dan tentunya ya udah pada tahu lah ibu kota Indonesia apa, termasuk jumlah penduduk, bahasa yang digunakan, mata uang yang digunakan, hari kemerdekaan, lagu nasional. Kita semua tahu Indonesia. Nah, kita akan membahas negara selanjutnya, yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Nah, luas wilayahnya 329.847 km persegi. Nah, bahasa yang digunakannya yaitu Melayu, mata uangnya ringgit, hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Nah, mata uang negara Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Lagu nasional Malaysia yaitu Negaraku. Selanjutnya negara Thailand. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan itu bahasa Thai. Terus mata uangnya baht. Hari kemerdekaan sebenarnya Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, lagu nasionalnya yaitu Pleng Chat Thai. Oke. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Ibu kotanya Manila. Luas wilayahnya 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan itu Filipino atau Tagalog. Mata uangnya peso. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Lagu nasionalnya yaitu Lupang Hinirang. Selanjutnya negara terkecil di Asia Tenggara yaitu negara Singapura. Luas wilayahnya yaitu hanya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin. Mata uangnya dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 yang dari Federasi Malaysia. Jadi Singapura itu keluar dari Federasi Malaysia ya. Lagu nasionalnya yaitu Majulah Singapura. Selanjutnya negara Vietnam. Ibu kotanya di Hanoi. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Bahasa resminya yaitu Vietnam, mata uangnya dong. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Lagu nasionalnya yaitu Tien Quan
mereka. Selanjutnya negara Brunei. Ibu kotanya Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Bahasa resminya Melayu, mata uangnya dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Selanjutnya negara Laos. Laos itu ibu kotanya Vientiane. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Luas wilayahnya 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uangnya Kip Laos. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Nah, lagu nasionalnya Pheng Kat Lao. Selanjutnya negara Myanmar. Negara Myanmar yaitu ibu kotanya Yangon. Ibu kota administrasinya Naypyidaw. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya Myanmar, mata uangnya Kyat Myanmar. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya ada Kaba Mackay. Yang terakhir adalah negara Kamboja, yaitu ibu kotanya Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 16 juta jiwa ya. Bahasa resminya Khmer, mata uangnya rial Kamboja. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Lagu nasionalnya Nokoreach. Oke, baik, itu 10 negara-negara yang tergabung di ASEAN. Selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang kerjasama negara-negara ASEAN, meliputi kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang sosial budaya, dan juga kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, satu-satu dulu ya, kita akan membahas kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN yaitu mensejahterakan wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama di berbagai bidang. Nah, tadi salah satunya kita ekonomi. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta kebudayaan di kawasan ASEAN lewat upaya bersama guna memperkokoh landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Bekerja sama dengan lebih efektif supaya dapat meningkatkan pemanfaatan pertanian serta industri, memperluas perdagangan serta pengkajian komoditas internasional. Selain itu, kerjasama ASEAN juga dibentuk untuk perbaikan sarana komunikasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Tenggara. Kerjasama yang direalisasikan lewat program kerjasama ekonomi ini adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas antar anggota ASEAN. AFTA bergerak dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan perlu adanya program yang mengurus perdagangan antar negara. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara sekaligus meningkatkan daya saing internasional masyarakat di Asia Tenggara. Nah, bentuk kerjasamanya yaitu beasiswa pendidikan. Nah, negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Ada juga pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi, universitas di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN University Network juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi tertentu dan tema tertentu. Ada juga ASEAN Council of Teachers Convention. Ini adalah kumpulan para guru untuk
para guru di Asia Tenggara untuk membuat kerjasama antara sesama anggota ASEAN khususnya di bidang pendidikan. Ada juga Olimpiade Pendidikan. Pelajar juga bisa saling mengikuti kegiatan Olimpiade Sains dan Matematika yang diadakan kawasan negara Asia Tenggara. Misalnya kita bisa mengikuti Olimpiade Sains untuk pelajar di Asia Tenggara yang diadakan di luar Indonesia. Ada juga organisasi pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, itu organisasi ini yaitu menyangkut menteri pendidikan dari negara-negara ASEAN untuk melakukan pertemuan dan perencanaan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya, kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu pembangunan sosial dan ekonomi. ASEAN menekankan kerjasama golongan berpendapatan rendah, upaya yang wajar dan perluasan lapangan kerja. Juga pengembangan sumber daya manusia, yaitu berhubungan dengan kerjasama di bidang pendidikan yang tadi. Upaya pengembangan SDM bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing di tingkat regional maupun internasional. Juga program peningkatan kesehatan. Nah, pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN yaitu ASEAN Healthy Minister Meeting atau AHMM dibentuk sebagai forum tingkat Menteri Kesehatan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan. Nah, contohnya pas pandemi kemarin COVID, para menteri ASEAN melakukan pertemuan untuk meningkatkan kerjasama supaya meningkatkan kesehatan dan mencegah pandemi COVID. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama yang dilakukan oleh negara di Asia Tenggara, di ASEAN khususnya, itu tujuannya untuk melakukan kerjasama yang baik. Semua kerjasama di ASEAN dilakukan sesuai bidangnya. Kerjasama di bidang politik artinya kerjasama yang dilakukan untuk mengembangkan sistem pemerintahan bersama. Tujuannya untuk menguntungkan bidang politik masing-masing secara hubungan yang baik seperti hubungan yang baik antar pejabat, perjanjian bersama, dan deklarasi bersama. Contohnya kerjasama ASEAN di bidang politik itu yang pertama ada deklarasi perdamaian Jepang, hukum HAM bersama di ASEAN, perjanjian bebas nuklir, rapat politik bersama Menteri ASEAN, perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, itu kerjasama di bidang politik di ASEAN. Nah, kalau kerjasama keamanan di ASEAN itu membuat organisasi keamanan bersama, yaitu ASC, ASEAN Security Community. Ada juga kita ikut mendamaikan pemberontakan di Filipina Selatan, mendamaikan pemberontakan di Thailand Selatan, mendamaikan konflik di Filipina, dan ikut serta mendamaikan kasus bersama di Laut Cina Selatan. Nah, berikut itu hubungan contoh kerjasama antara anggota-anggota di ASEAN. Bagian selanjutnya yaitu konflik di Asia Tenggara. Sebenarnya di Asia Tenggara banyak konflik-konflik yang terjadi, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, itu berebut saling mengklaim budaya, terus konflik sengketa pulau antara Indonesia dan Malaysia, contohnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ada juga konflik hak kepemilikan kuil Reafihar itu antara Kamboja dan Thailand. Nah, tapi negara-negara Asia Tenggara memiliki konflik yang sama, yaitu dengan Cina, karena Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan haknya kepemilikan Cina. Tetapi banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki klaim di laut tersebut, seperti Vietnam, Filipina,
Indonesia juga termasuk di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Cina. Makanya kita Asia Tenggara harus mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara untuk memecahkan permasalahan di Laut Cina Selatan ini. Jadi kesimpulannya adalah ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas persamaan nasib dan kepentingan bersama. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan dan profesional, bekerjasama dalam ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi, perbaikan sarana pengangkut dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup